Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa hidup ini terlalu berisik? Bukan cuma suara kendaraan, notifikasi, atau orang-orang yang bicara tanpa henti, tapi juga suara di dalam kepala sendiri yang nggak pernah benar-benar diam. Pikiran yang terus berputar, kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, dan perasaan nggak pernah cukup, seolah-olah ada sesuatu yang selalu kurang. Kalian semua mungkin pernah ada di titik itu. Saat semuanya terasa berat tanpa alasan yang jelas, saat hati ingin tenang, tapi pikiran justru semakin kacau. Disitulah sebenarnya ajaran Stoa mulai terasa relevan, bukan sebagai teori rumit yang jauh dari kehidupan sehari-hari, tapi sebagai cara sederhana untuk kembali menemukan kedamaian yang selama ini terasa hilang. Stoa mengajarkan satu hal yang sangat mendasar, tapi sering dilupakan. Tidak semua hal berada dalam kendali kita. Ini terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Banyak dari kegelisahan yang kita rasakan datang dari usaha mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan. Kita ingin orang lain bersikap sesuai harapan kita, ingin masa depan berjalan sesuai rencana, ingin semua hal berjalan mulus tanpa hambatan. Tapi kenyataannya, dunia tidak bekerja seperti itu. Orang lain punya kehendak sendiri, kejadian tak terduga selalu ada, dan hidup seringkali tidak mengikuti skenario yang kita susun dengan rapi. Masalahnya bukan pada kejadian itu sendiri, tapi pada bagaimana kita meresponsnya. Stoa tidak mengajarkan untuk menghindari masalah, tapi untuk mengubah cara kita melihatnya. Ketika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, kita sering langsung bereaksi secara emosional tanpa memberi ruang untuk berpikir. Kita marah, kecewa, atau merasa putus asa. Padahal, emosi itu seringkali muncul karena kita berharap sesuatu yang berbeda dari kenyataan. Kita menolak apa yang terjadi, dan disitulah penderitaan mulai muncul. Bayangkan jika kita mulai menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan kita. Bukan berarti kita menyerah atau pasrah tanpa usaha, tapi kita berhenti melawan hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Kita tetap berusaha pada hal yang bisa kita kendalikan, seperti tindakan, pilihan, dan sikap kita sendiri. Dengan begitu, energi kita tidak habis untuk hal-hal yang sia-sia, dan kita bisa lebih fokus pada hal yang benar-benar penting. Kedamaian dalam Stoa bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup tanpa konflik batin yang berlebihan. Kita masih bisa merasa sedih, marah, atau kecewa, tapi kita tidak tenggelam di dalamnya. Kita menyadari bahwa emosi itu datang dan pergi, dan kita tidak harus selalu mengikuti arusnya. Kita belajar untuk memberi jarak antara apa yang terjadi dan bagaimana kita meresponsnya. Di ruang kecil itulah sebenarnya kebebasan kita berada. Seringkali kita berpikir bahwa kebahagiaan datang dari luar, dari pencapaian, pengakuan, atau hal-hal yang bisa dilihat orang lain. Kita mengejar itu semua tanpa henti, berharap suatu hari nanti kita akan merasa cukup. Tapi semakin kita mengejar, semakin terasa bahwa garis akhirnya terus bergeser. Apa yang dulu terasa cukup, sekarang menjadi biasa saja. Apa yang dulu diimpikan, sekarang tidak lagi memberi kepuasan yang sama. Stoa mengajak kita untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam. Bukan untuk mencari kesempurnaan, tapi untuk memahami diri sendiri dengan lebih jujur. Apa yang sebenarnya kita butuhkan? Apa yang benar-benar penting? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali tidak nyaman, karena jawabannya tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi disitulah awal dari kedamaian. Ketika kita mulai jujur pada diri sendiri, kita tidak lagi hidup berdasarkan tekanan luar, tapi berdasarkan nilai yang kita yakini. Salah satu latihan dalam Stoa adalah membayangkan kehilangan. Ini mungkin terdengar aneh bahkan menyeramkan, tapi sebenarnya sangat membantu. Ketika kita membayangkan kehilangan sesuatu yang kita miliki sekarang, kita mulai menyadari betapa berharganya hal tersebut. Kita tidak lagi menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Kita mulai menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya sering diabaikan. Latihan ini bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk membuat kita lebih sadar, karena seringkali kita baru menghargai sesuatu setelah kehilangannya. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu bisa hilang, kita belajar untuk tidak terlalu melekat. Kita tetap menikmati apa yang kita miliki, tapi kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita sepenuhnya pada hal tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam pola pikir yang otomatis. Kita bereaksi tanpa berpikir, mengikuti kebiasaan tanpa mempertanyakan, dan hidup seolah-olah semuanya akan terus berjalan seperti sekarang. Stoa mengajak kita untuk lebih sadar, untuk tidak hanya hidup, tapi benar-benar hadir dalam setiap momen.
Ketika kita makan, kita benar-benar merasakan makanan itu. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita benar-benar mendengarkan. Hal-hal sederhana ini seringkali terlewat, padahal disitulah kehidupan sebenarnya terjadi. Kedamaian bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia tidak tersembunyi di tempat tertentu atau menunggu kita mencapainya di masa depan. Kedamaian ada di sini, di saat ini, jika kita mau berhenti sejenak dan melihatnya. Tapi untuk bisa melihatnya, kita harus melepaskan banyak hal yang selama ini kita pegang terlalu erat. Harapan yang tidak realistis, keinginan untuk selalu benar, kebutuhan untuk selalu diterima oleh semua orang. Tidak mudah untuk melepaskan itu semua, karena kita sudah terbiasa hidup dengan cara tersebut. Tapi setiap perubahan selalu dimulai dari langkah kecil. Kita tidak perlu langsung menjadi sempurna. Cukup dengan mulai menyadari, sedikit demi sedikit, bagaimana pikiran kita bekerja, bagaimana kita bereaksi, dan apa yang sebenarnya kita rasakan. Ketika kita mulai melihat pola-pola itu, kita punya pilihan. Kita tidak lagi terjebak dalam reaksi otomatis. Kita bisa memilih untuk merespons dengan cara yang lebih bijak. Dan dari situlah kedamaian mulai tumbuh. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena kita menjadi lebih kuat dalam menghadapinya. Pada akhirnya, ajaran Stoa bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk peduli dengan cara yang lebih sehat. Kita tetap mencintai, tetap berusaha, tetap berharap, tapi tanpa kehilangan diri kita sendiri di dalamnya. Kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang tidak pasti. Dan mungkin di tengah-tengah semua ketidakpastian itu, kita mulai menemukan sesuatu yang selama ini kita cari. Bukan kebahagiaan yang meledak-ledak, tapi ketenangan yang stabil. Bukan perasaan selalu senang, tapi kemampuan untuk tetap berdiri tegak bahkan ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Itulah kedamaian yang ditawarkan oleh Stoa. Sederhana, tapi sangat dalam. Ketika kita mulai memahami bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, ada satu pertanyaan penting yang muncul. Lalu, apa yang sebenarnya ada dalam kendali kita? Banyak orang berhenti di pemahaman pertama, tapi tidak melanjutkan ke bagian yang lebih penting ini. Karena, tanpa memahami apa yang bisa dikendalikan, kita hanya akan berakhir pada rasa pasrah yang salah arah. Stoa tidak mengajarkan untuk menyerah pada hidup, tapi untuk mengarahkan energi kita secara tepat. Yang benar-benar ada dalam kendali kita adalah pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Bukan hasil akhirnya, bukan reaksi orang lain, dan bukan situasi yang terjadi. Ini mungkin terasa tidak adil, karena kita sering berharap usaha kita akan selalu berbanding lurus dengan hasilnya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita bisa bekerja keras dan tetap gagal. Kita bisa berbuat baik dan tetap disalahpahami. Kita bisa berusaha menjaga sesuatu dan tetap kehilangannya. Disinilah Stoa menawarkan sudut pandang yang berbeda. Nilai dari sebuah tindakan tidak ditentukan oleh hasilnya, tapi oleh niat dan prosesnya. Ketika kita melakukan sesuatu dengan benar, dengan niat yang baik dan usaha yang maksimal, maka itu sudah cukup. Hasilnya adalah bonus, bukan sesuatu yang harus kita paksa terjadi. Dengan cara berpikir ini, kita tidak lagi menggantungkan harga diri kita pada sesuatu yang tidak sepenuhnya kita kendalikan. Seringkali kita merasa tidak cukup karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat pencapaian mereka, kehidupan mereka, dan tanpa sadar merasa tertinggal. Tapi yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari cerita mereka. Kita tidak tahu perjuangan mereka, kegagalan mereka, atau apa yang sebenarnya mereka rasakan. Perbandingan ini tidak pernah adil, tapi kita tetap melakukannya, dan itu perlahan menggerogoti kedamaian kita. Stoa mengajarkan untuk kembali pada diri sendiri, bukan dalam arti egois, tapi dalam arti fokus. Kita tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk merasa cukup. Kita hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan itu tidak ditentukan oleh standar orang lain, tapi oleh nilai yang kita pilih untuk pegang. Ketika kita berhenti membandingkan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang dengan cara yang lebih sehat. Dalam perjalanan ini, kita akan tetap menghadapi banyak hal yang tidak menyenangkan. Kritik, kegagalan, kehilangan, semua itu adalah bagian dari hidup. Stoa tidak mengajarkan cara untuk menghindarinya, tapi cara untuk menghadapinya tanpa kehilangan kendali. Salah satu cara yang diajarkan adalah dengan mempersiapkan diri secara mental, bukan dengan berpikir negatif, tapi dengan menerima bahwa hal-hal sulit memang bisa terjadi.
Ketika kita sudah menerima kemungkinan itu, kita tidak lagi terlalu terkejut ketika hal tersebut benar-benar terjadi. Kita tidak langsung panik atau merasa dunia runtuh. Kita sudah punya ruang dalam pikiran kita untuk menghadapi itu semua. Ini bukan berarti kita tidak merasakan sakit, tapi kita tidak hancur olehnya. Kita tetap bisa berdiri, tetap bisa berpikir jernih dan tetap bisa mengambil keputusan yang tepat. Kedamaian bukan berarti tidak pernah terguncang, tapi kemampuan untuk kembali tenang setelah terguncang. Seperti air yang sempat beriak, tapi kemudian kembali tenang. Kita tidak bisa mencegah riak itu muncul, tapi kita bisa belajar untuk tidak memperbesarnya. Banyak dari kegelisahan kita sebenarnya bukan karena kejadian itu sendiri, tapi cara kita memikirkannya. Kita sering memutar ulang kejadian di kepala, membayangkan berbagai kemungkinan buruk dan memperbesar masalah yang sebenarnya tidak sebesar itu. Pikiran kita menjadi seperti ruang gema yang memperkuat suara negatif. Stoa mengajak kita untuk menyadari hal ini dan secara perlahan mengubahnya. Ketika pikiran mulai berlebihan, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar terjadi atau hanya skenario yang kita buat sendiri? Dengan pertanyaan sederhana itu, kita mulai memisahkan antara kenyataan dan interpretasi. Dan seringkali, kita akan menyadari bahwa banyak dari kekhawatiran kita tidak benar-benar nyata. Ini bukan berarti kita mengabaikan masalah, tapi kita melihatnya dengan lebih objektif. Kita tidak lagi membiarkan pikiran kita berlari tanpa kendali. Hal lain yang sering membuat kita tidak tenang adalah keinginan untuk mengontrol bagaimana orang lain melihat kita. Kita ingin diterima, dihargai, dan diakui. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika kebutuhan itu menjadi berlebihan, kita mulai menyesuaikan diri secara berlebihan, mengatakan hal yang tidak kita maksud, dan melakukan hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Stoa mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain. Kita bisa berusaha menjadi orang yang baik, tapi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melihat kita dengan cara tertentu. Ketika kita menerima itu, kita mulai merasa lebih bebas. Kita tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai kita sendiri. Kebebasan ini bukan berarti kita menjadi tidak peduli, tapi kita menjadi lebih jujur. Kita tidak lagi menyembunyikan diri kita di balik masker yang dibuat untuk menyenangkan orang lain. Kita menjadi lebih autentik, dan itu memberi rasa damai yang tidak bisa didapat dari pengakuan luar. Seiring waktu, kita akan mulai menyadari bahwa kedamaian bukan datang dari dunia luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dunia luar bisa berubah kapan saja, tapi jika kita punya fondasi yang kuat di dalam diri, kita tidak akan mudah goyah. Kita tetap bisa merasa tenang, bahkan di tengah ketidakpastian. Ini bukan proses yang instan, tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Tapi setiap hari, kita punya kesempatan untuk melatih diri kita, untuk lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijak dalam merespons hidup. Dan dari latihan kecil itu, perlahan kita akan melihat perubahan yang nyata. Bukan karena hidup menjadi perfect, tapi karena kita tidak lagi menuntut kesempurnaan dari hidup. Kita mulai menerima bahwa hidup memang penuh dengan ketidaksempurnaan, dan itu tidak masalah. Justru disitulah indahnya, karena dari ketidaksempurnaan itu, kita belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Dan ketika kita sudah sampai di titik itu, kita akan menyadari bahwa kedamaian bukan sesuatu yang harus dicari. Ia sudah ada sejak awal, hanya saja tertutup oleh banyak hal yang kita ciptakan sendiri. Ketika kita mulai melepaskan itu semua, sedikit demi sedikit, kedamaian itu akan muncul dengan sendirinya. Ada satu hal yang sering membuat kita merasa gelisah tanpa kita sadari, yaitu keterikatan yang berlebihan pada hasil. Kita terbiasa mengukur segala sesuatu dari apa yang kita dapatkan di akhir. Jika hasilnya sesuai harapan, kita merasa senang. Jika tidak, kita merasa gagal. Pola pikir ini terlihat wajar, tapi sebenarnya membuat kita terus berada dalam kondisi naik turun yang tidak stabil. Stoa mengajak kita untuk memindahkan fokus dari hasil ke proses. Ini bukan berarti hasil tidak penting, tapi hasil bukan satu-satunya hal yang menentukan nilai dari apa yang kita lakukan. Ketika kita terlalu fokus pada hasil, kita sering kehilangan kendali atas emosi kita. Kita menjadi cemas sebelum sesuatu terjadi, dan kecewa berlebihan ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Sebaliknya, ketika kita fokus pada proses, kita memiliki sesuatu yang bisa kita kendalikan setiap saat. Kita bisa memastikan bahwa kita melakukan yang terbaik, bahwa kita belajar dari setiap pengalaman, dan bahwa kita tetap konsisten pada nilai yang kita pegang.
Dengan cara ini, kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari tekanan yang kita rasakan sebenarnya berasal dari ekspektasi yang kita buat sendiri. Kita menetapkan standar yang tinggi, lalu merasa tertekan untuk mencapainya. Tidak ada yang salah dengan memiliki target, tapi ketika target itu menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan, kita mulai kehilangan keseimbangan. Stoa tidak melarang kita untuk memiliki tujuan, tapi mengingatkan kita untuk tidak terikat secara emosional pada hasilnya. Kita tetap berusaha, tetap berkomitmen, tapi kita juga siap menerima apapun hasilnya. Dengan cara ini, kita tidak kehilangan arah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kedamaian juga datang dari kemampuan untuk menerima diri sendiri. Banyak dari kita yang terlalu keras pada diri sendiri. Kita terus mengkritik, menyalahkan, dan merasa tidak pernah cukup. Padahal tidak ada manusia yang perfect. Kita semua punya kekurangan, dan itu adalah bagian dari menjadi manusia. Stoa mengajarkan untuk melihat diri sendiri dengan lebih objektif. Kita mengakui kesalahan, tapi tidak terus-menerus menghukum diri sendiri karenanya. Kita belajar dari kesalahan itu, lalu melanjutkan hidup. Kita tidak terjebak di masa lalu, tapi menggunakan pengalaman itu sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Dalam proses ini, kita juga belajar untuk lebih sabar. Tidak semua hal harus terjadi sekarang. Tidak semua masalah harus langsung selesai. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, dan itu tidak bisa dipaksakan. Ketika kita memahami ini, kita tidak lagi terburu-buru, dan itu membuat kita lebih tenang. Kesabaran ini bukan berarti kita diam tanpa usaha, tapi kita tidak lagi gelisah dalam menunggu. Kita tetap bergerak, tapi dengan ritme yang lebih stabil. Kita tidak lagi terburu-buru mengejar sesuatu yang belum tentu kita butuhkan. Seringkali kita merasa tidak bahagia karena kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki. Kita melihat kekurangan, membandingkan, dan merasa hidup kita kurang. Tapi jika kita mau lihat lebih jujur, sebenarnya banyak hal yang sudah kita miliki. Hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa, padahal sebenarnya sangat berharga. Stoa mengajarkan untuk bersyukur bukan sebagai formalitas, tapi sebagai cara berpikir. Ketika kita mulai menghargai apa yang kita miliki, kita tidak lagi merasa kekurangan. Kita mulai melihat bahwa hidup kita sebenarnya sudah cukup. Dan dari rasa cukup itu, muncul kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dalam hubungan dengan orang lain, Stoa juga mengajarkan untuk lebih bijak. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bersikap, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons mereka. Ketika seseorang bersikap buruk, kita punya pilihan untuk membalas atau tetap tenang. Ini bukan tentang menjadi lemah, tapi tentang memilih reaksi yang tidak merugikan diri sendiri. Ketika kita membalas dengan emosi, kita justru ikut terjebak dalam situasi tersebut. Tapi ketika kita tetap tenang, kita menjaga kedamaian kita sendiri. Seiring waktu, kita akan mulai melihat perubahan dalam cara kita menjalani hidup. Kita tidak lagi mudah terpancing, tidak lagi terlalu khawatir, dan tidak lagi terlalu bergantung pada hal-hal di luar diri kita. Kita menjadi lebih stabil, lebih tenang, dan lebih kuat. Ini bukan berarti kita menjadi tanpa emosi, tapi kita juga memahami, dan dari pemahaman itu, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Pada akhirnya, ajaran Stoa bukan tentang mengubah dunia luar, tapi tentang cara kita melihatnya. Dunia akan tetap penuh dengan ketidakpastian, tapi kita tidak harus selalu merasa terguncang karenanya. Kita bisa memilih untuk tetap tenang, tetap fokus, dan tetap berjalan dengan cara yang kita yakini. Dan mungkin di tengah semua itu, kita akan menemukan sesuatu yang selama ini terasa jauh, sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tapi tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Sesuatu yang tidak mudah hilang karena tidak bergantung pada hal-hal yang bisa berubah. Itulah kedamaian yang sebenarnya, bukan sesuatu yang datang dan pergi, tapi sesuatu yang bisa kita bangun, pelihara, dan bawa kemanapun kita pergi. Pada akhirnya, perjalanan menuju kedamaian bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tapi tentang mengingat kembali sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Kita tidak lahir dengan pikiran yang penuh kekhawatiran seperti sekarang. Kita belajar untuk menjadi cemas. Kita terbiasa untuk merasa tidak cukup, dan kita tanpa sadar membangun pola pikir yang membuat hidup terasa lebih berat dari seharusnya. Stoa hadir bukan untuk memberi kita sesuatu yang asing, tapi untuk membantu kita melepaskan hal-hal yang tidak perlu, seperti membersihkan kaca yang kotor, bukan mengganti kacanya. Kedamaian itu sudah ada,
hanya saja tertutup oleh pikiran yang terlalu ramai dan ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita sering berpikir bahwa hidup harus berjalan dengan cara tertentu agar kita bisa merasa tenang. Kita menunggu kondisi ideal, menunggu semuanya rapi, menunggu masalah selesai. Tapi kenyataannya kondisi seperti itu hampir tidak pernah benar-benar datang. Selalu ada sesuatu yang kurang, selalu ada hal yang belum selesai. Jika kita terus menunggu, kita akan menghabiskan hidup dalam penantian yang tidak pernah berakhir. Stoa mengajak kita untuk berhenti menunggu dan mulai menerima. Bukan menerima dalam arti menyerah, tapi menerima bahwa hidup memang tidak harus sempurna untuk bisa dinikmati. Ketika kita mulai menerima itu, kita tidak lagi merasa terganggu oleh hal-hal kecil. Kita tidak lagi mudah marah karena hal yang sebenarnya tidak penting. Kita mulai melihat mana yang benar-benar layak untuk dipikirkan dan mana yang bisa kita lepaskan. Banyak dari konflik yang kita alami sebenarnya berasal dari pikiran kita sendiri. Kita menafsirkan sesuatu secara berlebihan. Kita mengambil kesimpulan tanpa bukti yang cukup, dan kita membangun cerita yang belum tentu benar. Semua itu membuat kita semakin jauh dari kedamaian. Stoa mengajarkan untuk kembali pada fakta, apa yang benar-benar terjadi tanpa tambahan interpretasi. Ketika kita melihat sesuatu apa adanya, kita tidak lagi terbawa oleh emosi yang berlebihan. Kita bisa merespons dengan lebih tenang dan lebih rasional. Dalam jangka panjang, cara berpikir ini akan mengubah cara kita menjalani hidup. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan yang tidak perlu, tidak lagi terbebani oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting, dan tidak lagi terjebak dalam siklus pikiran negatif yang berulang. Kedamaian bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup tanpa konflik batin yang tidak perlu. Kita tetap menghadapi tantangan, tetap merasakan emosi, tapi kita tidak lagi tenggelam di dalamnya. Kita punya jarak, kita punya kesadaran, dan kita punya kendali. Seiring waktu, kita akan mulai merasakan perubahan yang halus tapi nyata. Kita menjadi lebih sabar, lebih bijak, dan lebih stabil. Hal-hal yang dulu membuat kita gelisah, sekarang tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Kita tidak berubah menjadi orang yang berbeda, tapi menjadi versi yang lebih jernih dari diri kita sendiri. Perjalanan ini tidak memiliki garis akhir yang jelas. Tidak ada titik di mana kita bisa mengatakan bahwa kita sudah sepenuhnya mencapai kedamaian. Ini adalah proses yang terus berjalan, sesuatu yang kita latih setiap hari dalam setiap situasi. Kadang kita akan berhasil, kadang kita akan kembali tergelincir. Itu tidak masalah. Yang penting adalah kita terus mencoba, terus belajar, dan terus kembali. Karena setiap kali kita kembali, kita menjadi sedikit lebih kuat, sedikit lebih sadar, dan sedikit lebih dekat dengan kedamaian yang kita cari. Dan mungkin di suatu titik, kita akan menyadari bahwa kedamaian itu bukan sesuatu yang harus kita kejar. Ia tidak berada di masa depan, tidak tersembunyi di tempat tertentu, dan tidak bergantung pada keadaan. Ia ada di sini, di saat ini, dalam cara kita melihat dan merespons hidup. Ketika kita bisa duduk dengan tenang, tanpa merasa harus mengubah apapun, tanpa merasa kurang, dan tanpa merasa tergesa-gesa, disitulah kita mulai merasakannya. Bukan sebagai sesuatu yang luar biasa, tapi sebagai sesuatu yang sederhana dan alami. Kedamaian bukan tentang hidup yang sempurna, tapi pikiran yang tidak lagi melawan kenyataan. Ketika kita berhenti melawan, kita mulai mengalir. Dan dalam aliran itu, kita menemukan bahwa hidup sebenarnya tidak seberat yang kita bayangkan. Itulah inti dari ajaran Stoa. Bukan tentang menjadi kuat dalam arti keras, tapi kuat dalam arti tenang. Bukan tentang menguasai dunia, tapi menguasai diri sendiri. Dan ketika kita sudah bisa menguasai diri sendiri, kita tidak lagi membutuhkan banyak hal dari dunia luar untuk merasa cukup. Pada akhirnya, yang kita cari bukanlah kehidupan yang bebas dari masalah, tapi hati yang tetap tenang di tengah masalah. Bukan dunia yang sempurna,
tapi cara pandang yang lebih jernih. Dan dari situ, kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih sadar, dan lebih damai. Ada satu kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar, yaitu terlalu sering memikirkan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Kita membayangkan kemungkinan terburuk, menyusun skenario kegagalan, dan merasa cemas seolah-olah semua itu sudah benar-benar terjadi. Padahal, sebagian besar dari apa yang kita khawatirkan hanya hidup di dalam pikiran kita sendiri. Stoa melihat ini sebagai bentuk penderitaan yang tidak perlu, karena kita menderita bukan karena kenyataan, tapi karena bayangan yang kita ciptakan sendiri. Ketika kita membiarkan pikiran berjalan tanpa kendali, ia cenderung menuju hal-hal yang negatif. Ini bukan karena kita lemah, tapi karena pikiran manusia memang dirancang untuk waspada terhadap ancaman. Masalahnya, di zaman sekarang, ancaman itu tidak selalu nyata, tapi pikiran kita tetap bereaksi seolah-olah itu benar-benar ada. Kita khawatir tentang penilaian orang lain, tentang masa depan yang belum jelas, tentang hal-hal kecil yang sebenarnya tidak memiliki dampak besar. Stoa mengajarkan untuk membawa pikiran kembali ke kenyataan, bukan ke masa lalu yang sudah lewat atau masa depan yang belum datang, tapi ke saat ini. Karena hanya di saat ini kita benar-benar hidup. Ketika kita terlalu banyak berada di masa depan, kita menjadi cemas. Ketika kita terlalu lama berada di masa lalu, kita menjadi menyesal. Tapi ketika kita hadir di saat ini, kita punya kesempatan untuk merasa tenang. Kehadiran ini bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Kita harus melatihnya dengan memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, dan apa yang benar-benar terjadi di sekitar kita. Ketika kita minum, kita benar-benar merasakan minuman itu. Ketika kita berjalan, kita benar-benar merasakan langkah kita. Hal-hal sederhana ini mungkin terlihat sepele, tapi disitulah kita mulai membangun kedamaian. Selain itu, Stoa juga mengingatkan kita untuk tidak memberi makna berlebihan pada sesuatu. Tidak semua hal harus diartikan sebagai tanda. Tidak semua kejadian harus dianggap sebagai masalah besar. Kadang sesuatu hanya terjadi tanpa maksud tertentu, tapi kita sering menambahkan cerita di baliknya, membuatnya terasa lebih berat dari yang seharusnya. Misalnya, ketika seseorang tidak membalas pesan kita, kita langsung berpikir negatif. Kita merasa diabaikan, tidak dihargai, atau bahkan tidak disukai. Padahal bisa saja orang tersebut sedang sibuk atau lupa. Tapi karena kita terbiasa berpikir berlebihan, kita menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Dengan menyadari pola ini, kita mulai belajar untuk menahan diri sebelum bereaksi. Kita memberi ruang untuk kemungkinan lain, tidak langsung mengambil kesimpulan. Ini membuat kita lebih tenang, karena kita tidak lagi terburu-buru menilai sesuatu. Kedamaian juga berkaitan dengan cara kita melihat waktu. Kita sering merasa terburu-buru, seolah-olah waktu selalu kurang. Kita ingin semuanya cepat selesai, cepat berhasil, cepat berubah. Tapi keinginan untuk selalu cepat ini justru membuat kita tidak pernah benar-benar menikmati proses. Stoa mengajarkan bahwa segala sesuatu punya waktunya sendiri. Tidak semua hal bisa dipercepat. Ada hal-hal yang memang harus dilalui dengan perlahan. Ketika kita menerima itu, kita tidak lagi merasa tertinggal. Kita menjalani hidup dengan ritme yang lebih alami. Dalam ritme yang lebih tenang ini, kita mulai melihat hal-hal yang sebelumnya terlewat. Kita lebih peka terhadap apa yang kita rasakan, lebih sadar terhadap apa yang kita lakukan, dan lebih menghargai setiap momen yang kita jalani. Ini bukan tentang menjadi lambat, tapi tentang menjadi sadar. Banyak orang mengejar kedamaian di tempat yang jauh, dalam bentuk liburan, pencapaian, atau perubahan besar dalam hidup. Tapi setelah semua itu tercapai, mereka tetap merasa kosong. Karena kedamaian tidak datang dari perubahan luar, tapi dari cara kita menjalani hidup sehari-hari. Ketika kita bisa duduk diam tanpa merasa gelisah, ketika kita bisa menerima keadaan tanpa terus mengeluh, ketika kita bisa menikmati hal sederhana tanpa merasa kurang, disitulah kedamaian mulai terasa. Bukan sebagai sesuatu yang luar biasa, tapi sebagai sesuatu yang stabil dan menenangkan. Stoa tidak menjanjikan hidup yang mudah, tapi menawarkan cara untuk menjalani hidup dengan lebih ringan.
Kita tidak bisa menghindari semua masalah, tapi kita bisa mengurangi beban yang kita tambahkan sendiri. Kita tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol cara kita meresponnya. Dan dari kontrol itulah, perlahan kita membangun ketenangan. Bukan ketenangan yang rapuh, tapi yang cukup kuat untuk tetap ada, bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan.